Gara-gara ngurus narkoba ini, ternyata di kontribusinya itu keluarga. Papa mama yang nggak harmonis, sejak kecil anak dimarahin. Karena kata-kata lebih banyak. Bapakmu kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya sekarang istimewa, idola saya, walaupun beliau mungkin nggak sadar kalau beliau idola saya. Saya tonton konten-kontennya, lucu, keren. Dan begitu saya baca di Wikipedia, ini orang sebenarnya apa sih gitu. Ya, Dr. Aisyah Dahlan. Ya sudah hadir di podcast saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tuh kalau mengklarifikasikan diri satu gitu, apakah seorang ustazah, dokter, atau apa, pre-cover narkotika? Dokter sebetulnya. Aslinya dokter? Iya. Ya. Label ustazah dari masyarakat kali ya. Masyarakat. Karena mungkin pertama muncul kalau untuk di medianya kan di Islam itu indah tuh. Iya. Sama Ustadz Maulana. Jadi kan biasanya yang ikut di sana jajaran para asatizah gitu. Jadi, saya nggak level itu, terlalu jauh. Kan sekarang kan yang dipanggil ustazah kan yang ada sekolahnya, yang lulusannya LC gitu kan. Waduh, masih di sini seperti itu ustazah di sana. Tapi gitu. apa yang Ibu sampaikan gitu, teknik komunikasi Ibu Aisyah menurut saya ketawa-ketawa Bu ya. Dan saya juga bingung, ini orang sebenarnya dia public speaker bidang parenting atau bidang apa, hubungan suami istri yang Ibu sampaikan dengan lucu itu gitu. Sebetulnya gara-gara ngurus pecandu narkoba Mas Helmi. Oke. Kan sejak 98 sampai sekarang itu main job saya kan dokter. Coba Ibu cerita dulu. Gitu. Kan saya baru baca, Ibu ternyata juga masuk di apa ya, lembaga yang men-recover korban narkoba slang. Iya, wow, betul. Di bagian dari slanker nih ternyata. Atau dokter Peace. Dokter Dia peace gitu. Jadi jangan ngeliat casing dulu. Casingnya begini tapi waduh. Iya, itu 2003 gabung sama slang. Jadi 98 saya sudah ngurus narkoba karena adik saya kena narkoba kan. Itu sejarahnya. Ibu dokter umum sebenarnya ya? Aslinya dokter umum. Tamatan UGM terakhir? Terakhir UGM. Sebelumnya UNHAS? S-nya UNHAS, dokternya di UGM. Oke. Terus waktu saya kembali ke Jakarta tuh ngelihat keanehan adik. Kenapa ya? Kan dulu belum ada BNN ya. Ya. Rehabilitasi baru ada Permadi Siwi. Iya. Tapi kan itu bukan khusus narkoba kan itu untuk anak-anak. Aslinya ya. Sama Abah Anom. Abah Anom yang di Suralaya. Adik saya nggak mau kedua-duanya. Kan susah ya ngebujuk anak pakai narkoba kan? Susah. Saya juga baru tahu dia pakai narkoba itu setelah perilakunya udah ngaco tuh. Udah berbohong, mencuri, udah semuanya yang kayak gitu. Dan kita waktu di kedokteran kan memang belajar zat adiktif, tapi nggak belajar behaviornya kan. Nah nanti suami saya tuh karena suami saya kan lama di Priuk. Anwar anak Warakas. Jadi Anwar anak Warakas. Nah dia bilang pasti ini narkotika. Dulu kan istilahnya bukan narkoba. Pasti kalau nggak cimeng gitu, morfin zaman dulu kan. Nah ternyata heroin kan, putau dan sebagainya. Nah saya nggak tahu harus rehab di mana, dia nggak mau di tempat ini. Akhirnya ada kabar dari keluarga itu disuruh bawa ke KL, Kuala Lumpur, sebuah rehabilitasi namanya Rumah Pengasih. Jadi dibawalah ke sana. Ibu dampingi? Ya, suami saya dulu sana, baru saya nyusul. Sampai di sana suami saya bilang, udah kamu belajar narkotika. Tadinya mau masuk spesialis anak. Cuma kata suami saya, udah banyak dokter anak. Ini kamu belajar narkotika aja rehabilitasi gitu kan. Jadi bukan di psikiaternya tetapi di rehabilitasinya. Belajar cepet aja Mas, karena waktu itu bersamaan juga tetangga kena, sepupu kena, dan pokoknya banyak deh. Jadi kata suami, belajar cepet aja gimana caranya di Indonesia, di Jakarta kita harus bikin rehab kayak di sana. Atas restunya dari Rumah Pengasih KL waktu itu ya. Akhirnya kita bikinlah di Rumah Sakit Harum. Rumah Sakit Harum di Kalimalang. Di situ kita bikin. Pinggir sungai. Pinggir sungai. Sekarang udah lewat tol. Di atasnya ada becayu ya. Kok jadi detail gitu terus? Ya sejak itu udah bikin. Terus akhirnya, kalau sama slang 2003. Jadi waktu Mas Bim kakak Ivan pulih itu tahun 2000 kan. Nah terus mau bikin
iklan layanan masyarakat say no to drugs kan dulu nggak ada, Mas. Nggak ada dulu. Iya. Iya. Nah, waktu itu boleh sebut itu nggak sih stasiun? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. TPI dulu yang minta. TPI minta kita bikin sama Mas Bim Bim gitu. Akhirnya kita bikinnya di Harum waktu itu. Bikin di Harum. Nah, mulai di situ Bunda yang minta. Dok, dampingin ini dong, slang untuk sharing. Oke, karena rumah ayah saya itu tetanggaan sama slang. Sama Bunda Gitu. Ivet. Iya, sama Bunda Ivet. Nah, makanya kita udah sering ke potlot, dampingin, ngobrol aja. Kan pendampingan tuh ngobrol aja kan sama Mas Bim Bim, kakak. Tanya hal-hal yang misalnya, itu bot itu narkoba ya dok, misalnya gitu kan. Yang golongan benzo tuh, iya gitu. Nah, terus Mas Bim Bim bilang, dok ada nggak sih rehabilitasi yang kita bisa bikin murah? Karena saat itu rehabilitasi mahal banget, Mas. Mahal banget. Ya bisa di atas 7 jutaan lebih lah. Gitu. Detoksifikasi juga 12 jutaan lebih. Saya waktu itu karena juga sudah tugas di puskesmas dan mulai tahu polanya, tahap-tahapannya kan. Jadi kalau kita mau mengobati pecandu, tahap pertama detoksifikasi. Oke. Ya, itu sekitar bisa 2 pekan sampai 3 pekan. Kalau Cimeng lebih lama, 1 bulan. Ngebersihinnya lebih lama. Habis itu rehabilitasi sosial 6 bulan sampai 1 tahun. Itu yang lama ya? Itu yang lama. Habis itu udah pasca rehab lagi. Gitu. Nah, jadi waktu udah lihat polanya, oh kalau detoksifikasi sebetulnya nggak usah dikasih obat, asal ditemenin aja, bersih sendiri. Selama paling nggak 10 hari. Tapi dijagain. Nah, waktu nunggu 10 hari itulah sakit banget. Yang sakau itu ya? Iya, withdrawalnya kan, putus zatnya. Nah, Mas Bim waktu tanya, saya bilang bisa gitu. Karena waktu itu Mas Bim Bim sama Mas Kakak Mas Ivan waktu detoksifikasinya pakai ramuan herbal Cina. Itu cukup tinggi harganya. Nah, waktu slankers, jadi slankers ini kan pas lihat mereka pulih, kepengen juga. Mas Bim Bim bantuin, pakai herbal Cina itu. Ada marah juga mereka insap Ibu ya? Iya. Bandar pasti marah. Iya, marah. Terus. Cuman kan Mas Bim Bim nggak pernah keluar kan. Bandarnya yang kata Bunda selalu di depan pagar, ngelemparin gitu. Atau pura-pura jadi tukang jual makanan ikan. Nanti di dalamnya itu ada putaunya gitu. Nah, jadi lanjut cerita, Mas Bim Bim minta saya bikinin dong ini dok rehab yang untuk slankers, tapi kita murah. Saya bilang, dia bilang ya, saya bilang gratis juga bisa Mas. Kok bisa? Kita pakai generik aja, saya bilang. Yang penting ada slankers yang lain yang kan Mas Bim Bim punya itu tuh slankers yang suka jadi security-nya, namanya Bidadari Penyelamat, BP. Itu jagain, saya bilang. Karena memang harus dijagain aja kan, supaya nanti kan 10 hari bersih sendiri. Nah, gitu ya? itu 1 kamar aja Mas, kasih kasur, saya bilang gitu. Nanti tim saya dokternya, saya bilang gitu kan. Terus nanti ada yang jagain Bidadari Penyelamat. Beres dok gitu. Pekan depannya nggak cuma 1 kamar yang disiapin sama Bunda, 1 rumah. Bekas rumahnya Mas Kakak waktu itu. Mas Kakak pindah, terus di belakang kan rumah mereka kan ngantong ya. Keren banget kan. Di belakang bekas itu 1 rumah itu untuk rehabilitasinya slankers. Sampai sekarang masih ada? Sekarang enggak, sekarang saya pindahin jadiin 1 yang di tempat kami. Di Harum? Ya, bukan, di Simpang 3 Kalibata. Kalibata? Dia deket-deket. Enggak, ya. kegiatannya masih ada? Masih Banyak yang disembuhkan? Masih, alhamdulillah. Ya, hanya waktu dulu kan BNN belum bikin Lido. Belum. Jadi kita tiap tahun bulan Juni itu hari anti narkotika kan tanggal 26. Kita bikin itu detoksifikasi massal untuk slankers. 100 orang. Orang sunatan massal ini detoksifikasi massal. Iya. Terus luar biasa. Tapi gini, asiknya gini Mas Helmi. Karena slankers itu kan dia ini banget ya sama Mas Bim Bim ya. Jadi saya suka datengin aja Mas Bim Bim setiap sore untuk sharing group. Itu nggak jadi sakau loh. Sakau-sakau tetap aja ditahan. Oh, ada Mas Bim Bim. Ada kakak. Tangannya udah begini, sakit padahal itu. Saya ngasihnya cuma paracetamol. Padahal kalau misalnya di rumah sakit, misalnya di rumah sakit dikasih analgesik yang agak tinggi kan. Tapi kan mahal. Kan kita mau gratis. Ini paracetamol aja. Ambil di puskesmas aja kan. Kasih, cuman memang itu kan cuman nggak ada mengcover. Ini kan dipakai narkotika.
analgesik tingkat tinggi, painkiller. Kasih analgesik yang rendah. Nggak ketutup banget. Tapi ada Mas Bim kan? Mas Bim. Jadi rehabnya itu setiap hari nyanyi lagu slang. Nah, rehabnya gitu. Tapi kok bisa ya Dokter Aisyah? Jadinya saya identiknya itu pokoknya kalau laki itu ngomongnya lebih sedikit daripada perempuan. Nah, sebetulnya ya gara-gara Gimana kok bisa ke sana gitu? Gara-gara ngurus narkoba ini ada riset kecil-kecilan. Siapa sih penyebabnya kan? Faktor apa gitu? Ternyata keluarga. Ternyata di kontribusinya itu keluarga. Terutama hubungan papa mama. Papa mama yang nggak harmonis, sejak kecil anak dimarahin. Jadi kan ke parenting ya. Dimarahin oleh ibu terutama ya. Iya. Karena kata-kata lebih banyak. Bapakmu kayak. Tolong Bu diomongin. Saya baca juga si Alan dan Barbara Pease ya. Iya sebetulnya terinspirasinya di situ. Jadi 2006, saya bingung juga ya ini gimana sih untuk nge-cut di parenting ya. Iya. Ya ini gimana ya? Apanya ya yang kurang gitu kan? Sementara mereka mengatakan juga rajin taklim juga gitu kan? Iya. Tapi di mananya gitu? Oh basicnya ternyata berantemnya, termasuk saya gitu. Berantemnya sama suami, gara-gara saya nggak ngerti otak dia. Dia pun nggak ngerti otak saya. Iya. Gitu. Bahwa otak laki dan perempuan itu berbeda. Itu kata Alan Barbara Pease. Ya identik. Tapi di Al-Quran ada. Ternyata. Di Ali Imran ayat 36. Walaisa zakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan kata Allah. Ya, karena Alan Barbara Pease juga menentang. Enggak ada, there is no way gitu mau menyamakan laki dan perempuan. Apa yang disebut dengan emansipasi wanita itu. Pengertiannya bukan itu ya, Bu. Karena secara struktur otak aja sudah berbeda. Coba Ibu elaborate. Tidak identik, tetapi setara untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran, pekerjaan, beribadah. Itu setuju kita. Kalau Ustadz tadi Hidayat ngasih taunya kayak sepatu aja kanan kiri. Dua-dua diperlukan. Iya, nggak identik kan? Jalannya satu ke depan, satu ke belakang, satu. Kalau jalan kadang sekali bersama kan jadinya loncat. Oke. Tapi kan nggak bisa selalu bersama. Otak lelaki juga lebih besar daripada perempuan ya Bu ya? Ya, sedikit. Dan kemampuannya terutama dalam apa ya, kata-kata ya. Ibu, jadi gimana Bu? Ya. Kalau perempuan otak bicaranya ada kiri dan kiri kanan bagian belakang. Oke. Ya. Kalau laki-laki kiri aja. Separuh cuman. Jadi perempuan ada kiri kanan itu yang membuat berapa kata perempuan sehari jatahnya? Range-nya kalau laki-laki 7.000 kata per hari. 7.000 kata. Tapi perempuan itu sudah kata, sudah vokal sama gerakan tubuhnya 7.000. 7.000? Iya. Oke. Gitu. Hanya 7.000. Iya. Perempuan 20.000. Tuh. Asik. Yang pendiam 16.000 Mas. Pakai ngomel aja. Ngomel itu efek samping. Untuk menghabiskan jatahnya. Nah, karena ada riset berikutnya adalah perempuan kalau dalam sehari kurang dari 16.000 kata, pusing deh. Tidur malamnya tidak nyenyak. Mungkin gelindur deh. Makanya malamnya kan gelisah kan, bebenah apa segala macam. Baru tidur gitu. Dan otak tidurnya perempuan sedikit memang, lebih kecil daripada laki-laki. Jadi ada otak tuh ada di dalam tuh namanya hipotalamus segitiga. Laki-laki lebarnya 2,5 kali lebih dari perempuan. Nah ini yang sebetulnya waktu saya meneliti sedikit lah dengan empirik kita dan ini kan rupanya hipotalamus itu pusat menjaga keamanan. Oke. Laki-laki kan lebih lebar. Artinya laki-laki emang lebih jago jaga keamanan kan? Iya ya, karena dari dulu kan kalau Alan Barbara Pease dia bilang karena dulu kan pemburu ya Bu ya. Iya. Pemburu itu harus ngelihat kiri, kanan ya. Dan matanya lurus kalau laki gitu. Kalau perempuan tuh lebar. Ya. Nah, saking lebarnya kalau ada cowok cakep lewat dia nggak perlu melirik ya Bu. Makanya itu curangnya kita. Cuman gini udah lihat. Kalau kita harus melotot gitu ya. Iya, kalau laki-laki kan noleh gitu ya. Jadi kita menganggap tuh kan dia ngelihat, padahal dia memang nggak ngelihat. Nggak perlu menoleh tuh ya? Dia menoleh kalau laki. Iya, kalau perempuan nggak perlu. Kita lihat di depan terus kita lihat, ya Allah dia liatin aku. Terus Bu. Nah, kayak gitu ceritanya. Nah, sebetulnya gara-gara pusat menjaga keamanan yang lebar ini, manifestnya banyak nih Mas Helmi. Iya. Satu, kepengennya di rumah jadi raja, gitu kan? Si laki-laki. Okay, apalagi kan ada hormon laki-laki, hormon testosteron kan bikin kayak raja. Iya. Makanya kepengen semuanya itu sendiri, misalnya piringnya jangan diganggu gitulah, gelasnya sendiri. Tempat duduknya jangan diganggu. Apalagi tempat duduk makan. Iya, jadi ada tempat kerajaannya. Itu karena manifestasi. Istri saya dengerin ibu kali denger dia.
Tempat duduk saya nggak boleh diganggu. Di rumah juga gitu. Oke. Ya, bahkan anak saya duduk di situ, saya bilang, aduh nah itu tempat duduk ayah nak. Tempat duduk raja nih. Iya, nanti kamu juga kalau jadi ayah dapet, saya bilang gitu. Tapi justru karena itu, pernah suami saya nggak tahu ada suami udah datang, terus saya kayaknya mempertahankan kursinya, dia seneng banget. Oh ya? Dalam hatinya, ya Allah istriku kursiku aja dipertahankan, apalagi yang lain. Padahal belum tentu. terus. Pokoknya mulai dari kursinya dulu. Oke, terus? Itu juga manifestasi dari hipotalamus yang lebar. Laki-laki nggak mau dibantah depan orang, nggak mau dinasehati depan orang, siapapun, bahkan itu anaknya. Karena selalu ingin dianggap hero gitu. Saya dulu salah, Mas. Kita pikir perempuan boleh ngomong sayanya. Karena jatah ngomongnya banyak. Boleh ngomong. Jadi misalnya kalau suami negur anak, kan kita langsung tuh, jangan gitu ayah. Itu nggak boleh ternyata. Saya baru berubah itu strateginya 2010 karena baru tahu nih. Minta maaf dulu. Maaf ya Mas, aku nggak tahu nih. Sejak itu pokoknya kalau dia latihannya gitu. Dia ngomong apa depan temannya, depan keluarganya, depan anaknya. Dan itu saya nggak setuju. Tuh. Bahkan saya gigit lidah tuh sebanyak dulu. Nanti ngomongnya di kamar. Iya gitu. Itu belum menyampaikannya juga harus teknik tertentu juga ya Bu? Iya, minta izin. Ya. Jadi jadi kan laki-laki kan laki-laki kan bersaing. Bersaing. Otak perempuan berkumpul. Nah, karena bersaing, jatah kata-kata kuotanya yang sedikit, dan selalu mau jaga keamanan. Inilah bawah sadarnya laki-laki selalu menganggap waktu tuh sedikit. Waktu sedikit. Jadi interaksi dengan keluarga sedikit. Saya udah lakukan sedikit itu udah oke gitu loh. Karena prioritas yang lain. Ya gitu. Maka kalau mau ngomong serius tuh ada caranya tuh, ada 3 tuh adabnya. 1, tentukan jadwal. Ya, nanti habis asar aku ngomong ya gitu. Terus kita durasi. udah was-was tuh Bu. Iya. Terus terang tuh kalau saya digituin saya, mau ngomong sama apa nih? Sama durasi waktu itu harus ditentukan. Ya. 15 menit aja gitu. Dan menit ya, jangan jam. Kalau jam ditinggal saya. 3 jam aja. Kata suami, ada rapat. Oke, terus? Karena kan laki-laki takut sebetulnya. Iya. Ngomong sama perempuan agak lama, apalagi sama istrinya suka tersesat otaknya. Ketiga, baru apa sih yang mau diomongin gitu. Agendanya apa? Iya. Makanya laki-laki seneng rapat sebetulnya. Dibanding ngobrol-ngobrol yang berkepanjangan. Karena supaya menghindarin istri? Iya. Karena rapat itu memenuhi 3 tadi. Saya pikir karena untuk menghindarin istri ngomel. Ya, dia kan rapat jelas waktunya, durasinya jelas, itinerary-nya jelas. Nah kita begitu. Nah terus waktu misalnya kesel, itu nggak, kan saya dulu salah misalnya, kamu nih selalu bikin kesel aku gitu kan. Ada kan selalu gitu. Nggak boleh itu. Ya itu kan dia tangkapnya berarti sejak ijab kabul kalau selalu. Jadi sampaikannya pesan saya gitu, ayah aku kesel banget. Jadi aku. Baru dia tanya kesel sama siapa? Sama kamu. Dadah. Apanya? Saya tuh waktu pertama kali latihan itu selalu lihat jam. Jangan sampai lebih 15 menit supaya dia percaya. Besok-besoknya kalau saya minta curhat, ya makanya dicatat. Ini. Dia udah minta maaf. Oke, gitu. Ya udah. Gimana Bu Ibu yang cerita? Kan saya ngalamin lah. Saya kalau itu saya baca Alan Barbapri sudah tahu. Kita tuh kalau pulang rapat, apalagi kita kan public speaker. Sebenarnya jatah omong kita tuh udah habis kan Bu? Udah habis. Begitu di rumah disambut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, omelan, wah itu Ibu orang jadi gini. Perempuan kan karena stoknya masih banyak. Apalagi di rumah ya. Ya, hanya di rumah misalnya. Teman gosipnya nggak datang gitu, ngumpul tuh ya. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu zaman dulu anaknya kan 5, 7, 10, ya kan? Ngerjain sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Komunikasinya banyak. Kan udah habis tuh. Iya. Sebetulnya ya, ataupun tinggal dikit lah ya. Iya. Nah, bapak-bapak zaman dulu kan nggak sampai malam Mas. Iya. Jam 4 sore udah datang. Makanya yang satu Mas, yang 7.000 karena sore udah datang, oke lah, mungkin tinggal 2.000. Iya. Yang 20.000 karena kerja dari subuh sampai sore, mungkin juga tinggal 2.000. Makanya ada budaya zaman dulu suami istri duduk-duduk di beranda itu loh. Beranda ngobrol, lucu-lucuan, karena dia skornya sama. Sekarang kan lifestyle-nya berubah. Itu yang tadi zaman dulu ya? Sekarang berbeda. Sekarang berbeda. Anak nggak banyak. Semua pekerjaan rumah tangga udah bisa dibantu alat atau khadimat atau pembantu gitu kan? Gitu. Nah, suami karena ada ganjil genap pulangnya di atas jam 9 kan. Kalau mobilnya nggak pas.
Oke. 7.000 habis lah Mas. Hmm. Makanya sampai di rumah istrinya masih pengen ngomong karena Iya. dia mungkin masih 5.000 kata, suami tinggal 50 aja. Jadi pas ngomong dijawabnya cuman kesel lah. Kesel. Kesel. Dikira nggak nanggepin ya. Iya. Saya tuh begitu dulu. Hmm. Terus pergi ke kantor suami, saya lihat di kantor kok dia ngomong ya. Terus ngenesu-nesu. Kalau di kantor aja ngomong. Kalau sama aku nggak ngomong. Kalau sama temennya aja ngomong. Ini yang persoalan. Ini yang di Alan and Barbara Pease di buku itu Bu ya. Why Women Nagging, selalu ngomel gitu dan apa? Laki-laki tidak bisa baca tanda ya. Iya, karena itu tadi karena lifestyle ya. Kan jadi drastis dia punya gap. Ya kan? Sementara hipotalamus laki-laki tadi juga ya, lebar tadi selalu ingin jadi pahlawan gitu. Si perempuan punya kebutuhan untuk mengeluarkan kata-kata karena tadi takut nggak tidur malam Mas, 16.000. Gelisah dia ya. Gelisah kan gitu. Terus apa yang harus dilakukan Bu oleh sebetulnya gini aja oleh pasangan suami istri lah biar dua-dua mengerti. Asal tahu nih, udah tahu kan? Nah, kayak bahwa saya ada nih, perbedaan itu. Ya, saya udah tahu nih. Waktu itu juga kasih tahu suami, udah minta maaf, dia kan seneng tuh. Bahwa saya kemarin salah. Jadi gitu kalau sama suami. Jadi bukan suami yang salah. Yang terlambat sadar siapa? Yang salah. Hah? Yang terlambat yang pertama yang sadar duluan siapa? Sadar saya. Karena waktu itu kan pusing ada apa ya, terus jalan-jalan ke Gramedia, ya Allah apa yang harus saya baca, itu kayaknya leher tuh gini, nah itu bukunya Alan Barbara Pease, baca, ketawa saya, ini dia nih, ini dia, terus ngetik kan di belakangnya banyak jurnal kan, di daftar pustakanya lihat, nah namanya kalau orang kesehatan harus lihat jurnal aslinya gitu ya, wah ini dia nih, ini dia, terus saya minta maaf, dia bilang ada pencerahan kan, minta maaf, saya bilang maaf ya, pertama saya nggak tahu kalau kamu kalau ngomongnya udah sedikit, saya nggak tahu kalau saya kasih dulu zaman SMS kan, SMS BB kamu jawabnya cuma oka, saya kira kamu udah nggak sayang sama aku, padahal karena stoknya udah habis, gitu-gitu lah minta maaf. Ibu nyindir saya tuh oke, sip ya. Lah emang begitu. Terima kasih gitu-gitu. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, Bu, percuma juga ganti suami akan begitu juga. Laki, kecuali lah suaminya bukan laki ya kan. Makanya mending belajar kan, mending belajar. Jadi nggak usah baper, nggak usah terlalu capek untuk buang energi gara-gara itu, gitu kan. Belum lagi kalau baru sampai di satu tempat, laki-laki kan mukanya nggak langsung lentur, karena ada testosteron. Itu ini kali ini bukan kata Alan, ini kayaknya kata Luan Birizendin. Bukunya juga dia riset tentang male brain and female brain itu. Ya, jadi kayaknya Alan juga ada deh. 10 menit pertama laki-laki apabila sampai mukanya rata. Apapun dia punya perasaan. Ya senang kah ya, marah kah ya. Butuh adjustment ya, Bu ya? Bukan. Testosteron membuat wajah laki-laki tidak selentur perempuan. Gitu. Karena kan testosteron hormon laki-laki kan, dan hormon raja kan, jadi harus wibawa kan. Nah sementara kan istrinya udah senyum, ayang. Kepengennya kan otak kita tuh dibalas senyum. Ya kan? Cuman kita nggak tahu kalau dia loadingnya nanti setelah 10 menit. Nah itu tuh bikin kesel. Makanya istri-istri 5 menit senyum. Karena nggak dibalas, menit ke-6 salah sangka lagi kan. Pasti dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 kita marah. Nah sementara si suami baru mau loading. Laki loading lu lambat toh kan? Baru mau senyum. Ya, nah riset lainnya mengatakan laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Sebetulnya dia senang lihat istrinya senyum. Cuman untuk ngebalesnya tunggu aja 10 menit gitu. Tunggu 10 menit. Nah, saya ditanya sama ibu-ibu, bedanya misalnya dia memang marah sama senang, saya bilang setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang udah marah. Sebetulnya. Tapi wajar rata. Gitu kan? Tapi setelah 10 menit dia biasa aja, duduk di meja, taruh barangnya di, kan biasa laki-laki gitu ya, taruh HP-nya apa segala macam, uang receh segala macam, itu kan nggak mau diganggu itu. Dan setelah 10 menit dia duduk aja di kursi, nonton TV, padahal juga nggak nonton. Itu senang berarti. Ya, karena memang nggak nonton, karena lagi membahas tadi gue ngapain, besok saya ngapain gitu. Kayak katanya kayak laki-laki zaman dulu. That's normal ya Bu ya? Iya. Karena saya begitu tuh. Iya emang. Istri saya dulu, waduh, ayah ini apa, mandi dulu kan? Enggak, kita duduk dulu. Jadi kayak laki-laki zaman dulu setelah berburu,
buruannya kasih ke istri, dia duduk naik ke batu, lihat matahari terbenam. Itu untuk mereview apa yang dilakukan, sama planning untuk besok. Saya harus ngapain lagi? Oh, dengerin tuh istri-istri. Yang dikira, wah mikirin yang lain ya. Ih, saya juga dulu salah Mas Helmi. Saya sok-sokan gitu. Ayo capek ya? Terus dia bilang, iya. Mbak ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Apa dia bilang? Diam. Iya, seset. Marah udah ya. Tidur pakai jeans sudah. Iya. Setelah itu saya baru ngerti. Capek ya? Iya. Udah. Atau gini dulu, kenapa sih? Terus digini tangannya. Berarti enough. Ya udah. Dulu marah. Sayanya. Kesel. Merasa ditolak ya. Sekarang udah ngerti. Makanya udah. Nah, hipotalamus itu juga pusat lapar dan haus. Jadi perhatikan makan minum laki-laki itu perhatikan. Ya udah kalau kayak gitu, siapin aja peganannya, minumnya, lengkapin itu. Yang dia suka ya. Yang dia suka apa? Udah taruh situ. Udah. Karena sabar aja ibu-ibu, dia akan cerita juga setelah menemukan alternatif solusi. Baik anak laki maupun suami. Kan ibu-ibu juga suka gitu kan, lihat sama anak lakinya, kenapa sih nak? Cerita sama ibu, terus kita sebut-sebut lah, ibumu ini kan yang... Iya tuh, itu perempuan tuh banyak sampirannya gitu ya. Kan ibu kalau nggak tahu, saya dapat dari ibu kalau nggak salah, kalau hujan di luar, jemuran diangkat, kalau bapak, nak angkat jemuran, that's it kan. Kalau perempuan, ibu, nak angkat jemuran, ibu udah capek itu, bapakmu cuma duduk aja, kamu nggak tahu diri gitu. Itu kan kadang nggak ngerti. Padahal komennya sama ya, perintahnya sama. Iya. Karena kita nggak ngerti, karena iri. Iri sebetulnya. Ya, nggak ngerti. Padahal Allah ciptakan, ini temuannya lagi ya. Ini otak kan di tengah itu ada melengkung, kita sebutnya corpus callosum, yang menghubungkan antara otak kanan kiri. Perempuan lebih tebal. That's why kita bisa multitasking. Ya, kalau laki-laki fokus, single tasking. Iya, fokus. Ya, misalnya. Karena dulu berburu kan Bu. Iya, ada suara di sana, fokus. Kalau perempuan lebih lebar, saya taunya ya. Itu dari Alan Barber. Makanya nggak bisa jauh kan? Nggak bisa. Makanya paling banyak nabrak mobil itu perempuan ya. Iya, karena... Jadi ada survei asuransi gitu. Karena memang lebar kemana-mana kan. Iya. Karena dia dulu nunggu suaminya kalau pulang itu kan, perempuan lebih peka ya Bu. Ada suami gue pulang. Iya, padahal dia suara doang. Penjaga sarang. Jadi sarang kan nggak usah jauh-jauh. Iya. Depan, tapi harus kanan kiri. Lebar ya. Makanya misalnya gendong anak, ada yang datang dia udah lihat dari sudut matanya, siapa tuh kan gitu. Jaga sarang dia. Masak, mata dimasakkan, ada kecoa lewat tahu. Tahu gitu. Karena mata lebar. Nyusuin anak, masak nasi goreng, terima handphone. Bisa deh Bu ya. Itu perpaduan antara mata yang lebar dan corpus callosum yang tebal tadi. Itulah. Jadi perempuan itu emang sudah disetting begitu otaknya. Jadi sebetulnya. Perempuan itu kan menurut Alan Barber berapa ini memang lebih hebat ya. Multitasking untuk dalam ruangan. Oh iya. Tapi untuk luar ruangan jagonya laki-laki. Ya, fokus nyetir lebih itu ya. Iya, kalau sekarang kan berburunya kan dari kantor ke kantor, ya kan, naik kendaraan. Fokus. Ya, makanya kan kalau udah mau sampai kelihatan duluan kan gedungnya. Iya. Itu dulu saya berantem loh sama suami. Gara-gara suami bilang itu dia gedungnya udah kelihatan. Saya nggak lihat Mas. Mana sih gitu. Itu mana sih? Terus gini kata suami. Pasti kiri kanan ada cowok cakep tuh gak ya? Enggak, dia bilangnya gini yang bikin keselnya. Masa gitu aja nggak lihat? Oh, kita dibilangin masa gitu aja nggak lihat langsung padahal emang nggak lihat, kita pendek. Iya, pendek. Gitu. Dia tuh dari jauh udah lihat kan gitu kan. Itu mata berburu kan harus mata kayak pemburu, gitu. Iya. Kebayang nggak Mas, misalnya kalau perempuan yang berburu, ya udah nggak lihat kijang, ngomong melulu. Iya kan? Mana sih kijangnya ya? Lari kijangnya. Makanya kita di rumah jago untuk membagi. Udah itu kan sebetulnya udah alamiah banget ya. Terus gimana Bu supaya balance gitu ya? Jadi suami pulang, kan banyak tuh persoalan dari situ ya Bu ya. Betul. Dan apa yang harus dilakukan seorang perempuan supaya suaminya nyaman atau apa gitu? Sambut dengan senyum. Karena tadi laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Jangan sampai tetangga duluan yang senyum. Bahaya, apalagi tiap hari. Nah, kedua, ketahuilah bahwa diresponnya nggak saat itu juga dia balas senyum. Ini tahu ini aja, udah selamat Mas. Ya. Ketiga, sampai di rumah, biarin 10 menit jangan tanya-tanya. Siapin aja makan minum. Normal aja ya? Iya, biarin aja. Saya tuh dulu latihannya, ya pas suami udah pulang,
Ya, udah saya senyum, udah cium tangan, saya ke dapur. Lihat jam sebentar, 10 menit itu jam berapa ya? Segitu ya. Kapan dia loading dia? Nanti secara otomatis ternyata dia manggil. Di atas 10 menit manggil. Bu Isa, saya langsung yes, waktunya bicara. Latihannya gitu. Latihannya gitu. Itu yang saya sosialisasi sama ibu-ibu, latihan kayak gitu. Nah, terus itu tadi kalau dia buka laptop, nonton TV, jangan cemburu. Kenapa? Karena laki-laki waktu ngelihat TV itu dia suka curi-curi pandang terhadap istrinya, apa yang istrinya lakukan. Karena kita heboh tadi karena korpus kolosumnya tebal, lari sana lari. Itu laki-laki seneng lihatnya, asal tidak ngomel. Kan dia lihat. Cukup pakaian seksi aja kali ya. Iya, itu di kamar. Ya kan? Itu di kamar kan. Kalau misalnya kita tuh suapin anak makan sambil ketawa. Seneng dia tuh. Nah, seneng laki-laki ngeliatin. Atau gini. Hebat istri gua. Iya, masak ya. Iya, kan Mas Henry mungkin tanpa sadar sering lihat. Terus seneng juga bahwa dia sama istri saya sama anak saya nggak berantem. Anaknya lari-lari tetap dia kasih makan. Atau laki-laki seneng gini, ayah, lihat deh, ya, pinter banget dia gitu. Tanpa harus ganggu dia duduknya dia. Ayah bantuin dong, duduk aja sih, angkat galon dong. Ini persalahan, apalagi diusir dari duduknya itu. Iya, jangan, biarin aja. Karena dia akan, kan itu otak tanggung jawab tuh hipotalamus ya. Misalnya dia liatin istrinya lagi ngangkat, dia langsung nyamperin kok, nggak usah disuruh. Pokoknya laki-laki jangan disuruh sama istri. Nggak mau dinasihatin sama istri, nggak mau disuruh, nggak mau dicela, nggak mau dikomplain. Udah itu aja pegang. Pegang. Insya Allah selamat. Selamat. Masuk surga kita, insya Allah. Surga dunia, surga akhirat. Katanya surga istri itu gampang banget ya Bu ya? Iya. Tinggal ngikutin aja ya, termasuk ngikutin hanya apa itu tadi, ini suami. Mas, harus belajar. Harus belajar. Ya, ini kan masuk kategori jumhur para ulama kan, ilmuwan kan termasuk ulama kan. Ya, yang menjelaskan tentang ayat-ayat, buktinya ada kok ayat di Al-Quran, ya kan, seperti tadi ya, bahwa memang laki-laki beda sama perempuan. Kemudian kalau istri yang nusyus, istri yang pembangkang harus apa dulu, ya, pisah tempat tidur dan sebagainya, kan itu ada ya kan. Atau dan kebalikannya ada suami yang membangkang. Kalau suami yang membangkang jangan dipisahkan, jangan tinggalin. Diajak ngobrol gitu. Tetapi dengan adab tadi, jangan depan orang, itu paling pantang deh. Jadi misalnya kan banyak tuh istri-istri suka, misalnya suami sama temennya suka ngejokes gitu kan. Nyalain suaminya ya. Terus kadang-kadang suka ada cerita-cerita yang sebetulnya tuh mari mengarang kan. Nah mungkin istrinya terlalu sering ikut taklim, takut suaminya bohong. Itu laki-laki nggak suka. Ya, saya ada tuh beberapa teman-teman atau misalnya adik ipar apa segala macam, saya suka cubit, biarin aja. Tapi dia mau bohong, udah, malaikat juga males nyatetnya. Orang lagi ngejok, gimana aja. Kalau perlu ketawa. Iya kan? Ketawa. Itu beda banget ya. Saya sejak 2006 baca bukunya Alan, terus 2010 Luan Rizienin tadi, merubah strategi. Itu asik banget. Asik banget. Dan suami saya sekarang gini, belajar sama Dokter Aisyah. Gitu, belajar sama Dokter. Karena dia udah merasakan manfaatnya. Walaupun dia nggak pernah ikut seminar, Mas. Nggak pernah. Selama bertahun-tahun saya seminar ada cuman sekali atau 2 kali ya. Itu pun gara-gara di kantornya. Mau nggak mau kan dia bos, dia denger. Karena dia tahu, pasti gue jadi contoh. Pasti gue jadi contoh nih. Nah, itu jadi yang harus ngertinya itu. Terus satu lagi Mas, 2 lagi tuh hipotalamus, pusat tidur. Jadi dulu saya baper, kalau ngobrol di tempat tidur, belum selesai ngobrol, udah tidur. Kan pusat hipotalamus itu bayangin, pusatnya jaga keamanan, termasuk keamanan ekonomi, bersamaan dengan pusat tidur. Artinya kalau udah capek kerja, otomatis kan dia akan tidur cepat. Itu gitu. Jadi dulu saya baper gitu, merasa bahwa tuh kan saya ngomong dia tidur, tadi kalau WA cuman oka gitu. Ini kapan ngomong ya kan gitu kan? Mohon maaf, ini apakah termasuk, mungkin ya kita nggak apa-apa, channel saya yang nonton orang dewasa, termasuk habis berhubungan badan ya, berhubungan intim, itu laki-laki cenderung langsung tidur kan? Dan hipotalamus itu juga pusat syahwat birahi Mas. Artinya dia mungkin tidur duluan, jadi macam-macam ya. Tidur duluan, tengah malam bangunin istrinya untuk beribadah intim tadi. Ya. Dan langsung tidur lagi. Tidur lagi. Kalau yang itu karena
pada saat orgasmes itu dopamin naik, endorfin naik. Endorfin naik. Ya. Jadi kayak orang Endorfin itu apa? Yang kesenangan ya? Iya, senang. Itu bikin tidur. Orang kayak pakai putau. Putau kan heroin. Iya. Morfin kan? Iya. Endorfin kan morfin. Oke. Tapi endorfin kan morfin alami. Itu persis kayak orang apa namanya? Pedau kalau kita bahasa pecandu tuh. Fly. Nah, tetapi pada saat tidur itu sebetulnya dia mengulang kembali pelayanan istrinya. Dia gembira, bahagia. Cuman ibu-ibu suka sebel kan ditinggal tidur. Enak aja loh. Udah tidur dibangun, udah bangun ditidurin gitu ya Bu ya. Iya. Udah tidurin ditinggal tidur lagi. Iya. Makanya kita ngomel atau nyubit. Iya. Nah, padahal si suami lagi Menikmati. flashback tentang layanan istrinya. Nah, kalau dicubit ganti perempuan di sini. Itu kayak switch gitu ya. Sama suruh switch. Rugi sendiri loh. Sama suruh. Makanya biarin aja. Oh, aku yang dipikirin. Malah kalau perlu doain itu aku. Itu seru tuh sebetulnya kalau udah tahu tuh. Jadi tenang aja. Walaupun memang kita karena korpus kolosum yang tebal tadi, dia ada lanjut lagi di kanan kirinya tuh di atas sini nih Mas, namanya amigdala. Apa lagi? Amigdala itu tempat yang akan memunculkan emosi marah, kesal, jengkel, sedih. Kiri kanan? Ya, di sini. Persis di sini. Jadi ini kalau dibor ke dalam, antara titik ini sama ini di depan ini gini. Nyambung. Itu ada amigdala besarnya kayak buah almond. Disitulah yang nanti menstimulasi emosi yang negatif, dan disitulah memori negatif muncul. Ya, tersimpan. Nah, perempuan karena amigdala itu dipegang oleh korpus kolosum yang tebal, iya. maka sering banget mengakses memori lama yang sebetulnya sudah dibicarakan. Yang orang-orang bilang itu ngerepet tuh kesana ya Bu ya? Iya. Makanya kenapa kalau kita mau misalnya membahas kekesalan yang hari ini, jangan lama-lama. Karena kalau udah di atas 15 menit, 30 menit, dia mengakses amigdala untuk buka yang 3 bulan yang lalu. Kalau Anwar Fuadi bilang istri saya itu dulu dia bilang tuh ahli sejarah. Nah, iya, makanya dia kan, tahu tuh tahun 67 gua sama cewek mana gitu. Itulah. Ahli sejarah. Ya, itu kita semua perempuan begitu. Karena tatanan anatominya memang dampak dari multitasking. Ya, dia mengingat flashback dengan cepat. Yang sebetulnya suaminya sudah minta maaf, sudah bahas. Laki-laki nggak gitu. Makanya pas kita cerita lagi tentang kamu dulu marah begini, dia. kamu dulu. Suami-suami kan bukannya udah dibahas ya? Bukannya gue udah minta maaf ya? Padahal intinya dengerin aja. Dengerin aja. Karena perempuan nggak bisa diem amigdalanya kalau dia nggak omongin. Dia berputar-putar, nggak kayak laki. Berputar-putar. Jadi tipsnya adalah dengerin aja. Dengerin, betul lagi. Terus minta maaf lagi aja nggak apa-apa. Ya udah aku minta maaf lagi. Kita langsung tenang. So simple ya. Simple banget. Tapi untuk mencapai saling pengertian itu kan butuh waktu ya Bu ya. Butuh waktu. Butuh komunikasi juga ya. Sama itu ya belajar. Makanya saya sering ketemu ya kalau istri-istri ya. Bu Aisyah, salamnya suami saya. Lo kenapa? Ya, suami saya sering banget denger ceramahnya Bu Aisyah terus kasih tahu saya. Tuh dengerin. Bareng lagi. Itu sama kayak dulu saya bawain acara Masih Kagum Cinta kemudian Bu. Kan kita kan sering nasihat-nasihat gitu. Mereka nonton tuh, dia ngomong tuh. Gue nonton sama bini gue tuh. Pokoknya saling sini. Tuh dengerin. Dengerin. Ya, apalagi kan itu kan kayak gambaran otaknya kan. Itu bagus banget waktu Mas Helmi bikin tuh. Bikin lagi Mas. Di sini aja, di ini. TV-nya Mas Helmi aja. Ininya advisernya pasti Bu Aisyah lah. Dulu kita Mbak Re ya. Oh iya, Ibu Win. Keren tuh. Bu, di otak yang sama yang tadi kita bahas, kan ya ini kita sekaligus biar pasangan suami istri tahu gitu ya. Bahwa laki itu kalau dia udah minta untuk dilayani itu, kalau ditolak itu kan bisa macam-macam. Makanya kan kita dan ada hukumnya secara Islam nggak boleh ditolak kan? Ya Bu. Dilaknat. Karena dilaknat sampai pagi hari oleh malaikat katanya. Karena kan jadi gini, rupanya ya. Kalau misalnya dilayani, hipotalamus yang pusat menjaga keamanannya jadi bagus lagi keesokan harinya. Sehingga menjaga keamanan ekonominya bagus lagi. Gitu. Jadinya dia berkaitan sih. Jadi bertahap sebetulnya dirilekskan oleh Allah. Makan minum dulu, karena dia pusat makan minum. Ada orang misalnya tegang hipotalamusnya, habis makan minum dia udah rileks. Tapi mungkin cuman sepertiga, gitu kan?
Terus karena pusat tidur, tidurlah dia. Relax kan dengan tidur itu. Tapi juga baru sepertiga. Sisanya hubungan intim suami istri. Suami istri. Ya, walaupun tidak setiap hari mungkin 3 hari sekali, sepekan sekali, tergantung umur ya kita ya, sama penyakit kronis. Ya kan? Nah, tetapi itu sebetulnya untuk melenturkan kembali pusat menjaga keamanan tadi. Sehingga itu tadi dia akan menjadi seorang hero kembali gitu. Itulah kebutuhannya sebetulnya. Itu yang terutama hubungan suami istri, kalau ditolak, laki-laki itu bisa marah, bisa uring-uringan ya Bu ya? Karena hipotalamus juga tuh bagian dari limbic system, otak yang nanti mengatur emosi gitu. Uring-uringan. Karena dia nggak bisa kerja apa-apa. Kan ya, kecuali memang istrinya ada kendala syar'i, misalnya menstruasi, habis nifas, sakit. Nah, inilah kan sebetulnya kalau misalnya sakitnya kronis pada perempuan kan ada jalan untuk berpoligami kan, seperti itu kan. Karena memang hipotalamus 2,5 kali lebih lebar, Mas Helmi. Kita tuh kecil. Makanya saya juga mengerti ibu-ibu yang merasa, aduh aku nggak butuh kok itu. Iya. Gitu ya. Itu betul Ibu ya. Jadi kebutuhan seks perempuan dengan laki itu laki jauh lebih besar ya. Kan hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari laki-laki, karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Gitu. Ya kan? Nah, terus perempuan juga merasa, aku tuh belum tidur. Karena kan pusat tidurnya kecil. Padahal sebenarnya udah tidur sebetulnya. Perempuan tidur, jadi ada penelitian dari Dr. Gutenberg gitu ya, dari Pennsylvania University. Laki-laki kalau tidur dipasangin EEG. Listriknya 70% off, 30% on. Perempuan tidur 90% listriknya on. Walaupun tidur? Tidur. Jadi perempuan waktu tidur, dia dengar semua apa yang ada di sekelilingnya. Gitu. Itu yang sensitif sekali Bu ya? Itu yang perempuan merasa, aku tuh nggak tidur, aku tuh kurang tidur. Saya juga begitu tadinya. Lama-lama saya mikir, emang tidur kita tuh cuma sebentar itu gitu. Kita disuruh Allah mendengarkan, yaitu tadi kalau anak sakit, apalagi kayak COVID kemarin. Walaupun anak udah di lain kamar kan ketok-ketok tengah malam tuh, dia demam atau apa. Bapaknya emang nggak dengar. Kita yang harus dengar gitu. Kalaupun sampai ibu nggak dengar berarti capek sekali ibu itu, tapi itu cuma sesekali. Selebihnya kita yang bangun. Ini naluri penjaga tenda di perburu sarang. Ya sarang. Suami mendengkur kita dengar gitu. Laki-laki emang nggak dengar, bukan nggak mau. Bukannya nggak peduli ya? Iya. Tapi uniknya Mas, yang 30% listriknya nyala itu untuk mendengarkan kejadian-kejadian di luar rumah. Cuman sayangnya sekarang kamar pakai AC kan, kedap. Kalau laki-laki zaman dulu karena nggak kedap, oke, anaknya nangis nggak dengar, tapi alarm mobilnya bunyi, dia loncat. Nah ini lagi perempuan merasakan, anaknya nangis aja nggak dengar loh, mobil aja lo dengar, matre banget lo ya. Mulai nih kita gitu-gitu. Ribut lagi. Matre lo ya, motor aja lo dengar ya, anak lo berantem. Padahal laki-laki, emang anak nangis? Ya nggak dengar. Iya, sesekali juga lagi. Jadi Allah tuh memang maha mengatur ya. Pas kita ketiduran, si suami nggak bangun, tapi kan sesekali aja. Untuk bangunin kita, untuk anak nangis. Kan udah enak sebetulnya gitu. Cuman kita yang berprasangka karena kita sangka dia nggak peduli lah. Ya, kita kan selalu merasa laki-laki nggak peduli. Udahlah nggak dengerin ngomong, udahlah WA cuman oka, udahlah ngomong ditinggalin tidur, udah bangunin ditidur tinggal tidur. Coba sekarang udah punya anak, katanya pengen punya anak, katanya bertanggung jawab, anaknya bangun dia nggak bangun. Panjang tuh daftar ya. Itulah yang lama-lama jadi bukit kan. Udah tinggal pencetusnya aja bakar jadi gitu. Ya kan sekarang kehidupan pernikahan modern gitu kan nganggap setara gitu ya. Perempuan boleh nolak ajakan suami dan sebagainya. Itu yang saya pikir, gimana menurut Ibu? Makanya disosialisasiin tuh hipotalamus. Saya gitu. Iya. Kan untuk kelangsungan pernikahan kepentingan bersama ya Bu ya. Iya, justru itu. Saya bercermin di kehidupan rumah tangga kami ya. Alhamdulillah udah 31 tahun. Kekesalan yang tadi seperti kekesalan fitrah karena perbedaan kan. Saya nikah 92 sampai 2006 tadi itu kan bertumpuk jadinya kan gitu. Nah, itu tadi ada pencerahan terhadap sosialisasi dari ilmu ini gitu, riset ini gitu kan.
Terus kan banyak ibu-ibu gini, kenapa sih kita aja yang terus belajar, suami enggak? Saya bilang ternyata kalau kita tenang, suami ikut tenang. Oh iya. Jadi suami itu cuma ikut istri sebetulnya. Iya. Makanya kita aja yang belajar. Laki-laki memang nafkah. Karena tadi hipotalamusnya lebar kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena memang settingan otak laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Biarin dia cari nafkah gitu, cari nafkah. Kita tenang-tenang aja. Yang penting inti tadi, dia senang kita lihat senyum, nggak dibalas tetap aja senyum. Udah, jangan ganggu dia sudah di kursinya. Ya, mengertilah bahwa kalau dia tidur duluan bukan karena menghiraukan engkau. Gitu-gitu aja. Bu, ya mungkin saya belajar dari kasus teman-teman saya, masyarakat. Pernikahan di mana perempuannya, istri, punya yang lebih tinggi lah, status, penghasilan lebih tinggi daripada suami, itu rentan ya Bu ya terhadap perpisahan ya. Betul ya Bu? Laki-laki nggak bisa, jadi suami... Walaupun kenyataannya begitu ya. Suami tahu nih, pendapatan kita lebih banyak. Atau jabatan jauh lebih tinggi di kantor. Itu. Bawah sadar mereka aja sudah mulai... Nggak nerima tuh? Iya, nggak menolak. Walaupun dia bilang, saya sih nggak apa-apa gitu. Nggak, bohong itu nggak. Iya. Karena hipotalamusnya, Mas. Iya. Karena jangankan gitu. Bawa mobil nih, nyari jalan, udah 2 kali muter. Iya. Kita mau nanya orang aja, laki-laki tersinggung. Karena otomatis bawah sadarnya bahwa istri tidak percaya pada dia. Iya. Baru gitu loh, Mas. Gitu. Ya. Atau misalnya rumah bocor. Iya. Ya kan? Suami sebetulnya udah mikir itu bocor. Terus kata istri, kita panggil tukang aja ya, ini rumah bocor. Itu ditangkapnya oleh otak laki-laki, ya bahwa saya lebih percaya laki-laki lain dibanding kamu. Baru sensitif itu banget ya? Baru itu. Ya, saya baru mengerti bahwa oh itu hipotalamus. Jadi laki-laki selalu ingin terhadap istrinya, selalu ingin melindunginya sebagai wanita muda yang ringkih. Gitu. Nah, artinya kalaupun pendapatan kita lebih banyak, janganlah meremehkan. Karena kita perempuan kadang-kadang keluarnya suka itu tuh. Suka itu laki-laki langsung. Pantang banget. Langsung deh, langsung. Itu yang minta maafnya bisa lama tuh. Bisa lama. Dulu ada film Prancis namanya My Wife is Celebrity. Ya, jadi mereka waktu nikah bareng-bareng, habis itu istrinya jauh lebih tinggi. Waduh Bu, suaminya tiba-tiba bukannya happy gitu. Ekonominya keluarga naik, tapi lebih gampang tersinggung. Mau risep ini aja, sistem lagi dandan gitu. Selalu, Pak, di risep aja. Emang gua pelayan lu apa gitu-gitu ya. Tersinggung banget. Tersinggung. Itu saya juga ngerasain ya. Walaupun kita nggak selet-selet banget ya. Iya. Misalnya jalan. Suaminya pernah disuruh mutu ya Bu ya. Kadang-kadang nggak sopan lagi versi Ibu. Iya. Kalau bukan versi kadang-kadang nggak tahu itu suami kita kan? Nggak tahu. Kan suami saya kan antik ya. Penampilan suami saya antik loh, berbuntut loh Mas. Oh gitu ya? Pokoknya kalau lihat suami saya, orang akan, jamaah saya misalnya teman-teman akan lihat, oh itu suami Bu Aisyah ya. Kurang ajar. Siapa buntut, pakai jeans saja, pakai moge gitu kan. Itu gitu kan. Nah, ini bodyguard gitu. Iya kan kayak bodyguard gitu kan. Atau misalnya gini, misalnya ke mall kan, selalu tuh kan, Bu Aisyah ya gitu kan ya gitu ya. Terus dia bercandainnya gini, tuh kan, Bu Aisyah nggak mau pakai masker supaya ketahuan. Itu saya langsung tahu, oh dia nggak suka. Mas sejak dari itu saya ke mall tetap pakai masker. Kalau sama dia tapi. Tulis dong, bukan Aisyah gitu tulisan. Biar lengkap gitu. Makanya pakai masker biarin. Jadi dia nggak ada alasan lagi. Sama itu tadi. Pokoknya kalau udah di sampingnya, dia mau cerita sama siapapun, udah nggak ada, jangan bantah, udah. Itu latihan Mas. Demi Allah tuh latihan. Dan harus support. Harus support. Iya. Minimal di depan orang ya. Iya, dia ketawa kita harus ketawa juga. Walaupun nggak lucu. Iya. Jangan aja nanti sampai di rumah, oh itu maksudnya. Nah, cuman itu tadi ada tambahannya kalau kita taklim ya, kita ngaji bahwa itu lakukan itu karena lillahi ta'ala. Karena otaknya yang bikin Allah, ya, yang perintahkan juga Allah. Itu jadinya kan ibadah, jadinya kan naik lagi. Islam tuh dahsyat ya, value-nya, luar biasa ya. Naik. Melayanin permintaan suami hubungan badan aja ibadah ya Bu ya. Betul. Dan itu ibadah lah. Iya, cuman nanti kita selalu tambahkan teknik sebetulnya pada perempuan-perempuan untuk manajemen emosi. Itu saat ini modul saya tentang manajemen emosi itu ibu-ibu seneng banget. Setuju saya. Semoga dibaca banyak orang. Karena gue kemarin dapat konten bagus banget Bu.
Katanya perempuan tuh sukanya 3 eng. Ngemil, ngemol, ngomel. Dan mereka tidak suka laki 3 kosong katanya, Bu. Apa otak kosong, omong kosong, sama kantong kosong. Bener banget ya. Iya, itu kan fitrah semua, Fitrah semua ya? Fitrah semua. Gue ketawa, gue tunjukin istri saya. 3 eng itu kan gara-gara 20.000 kata kita sama korpus kolosum yang tebal. Iya kan? Iya. Ngomel. Iya. Nah, cuman sayangnya kan laki-laki dikala tadi kembali ke Mas Helmi tanya, kita tanpa sengaja meremehkan, hipotalamusnya itu terblokir, hang. Iya. Terganggu lah ya. Pusat menjaga keamanan itu langsung kayak terblokir gitu, Mas. Iya. Malah nggak bisa ngapa-ngapain. Kompleks banget ya, Bu. Iya. Makanya terus istri-istri, aduh gimana sih nih ayah kamu nih, semuanya bunda, itu tuh tersinggung. Wah, itu banget. Itu di depan anak-anak lagi ya. Itu Semuanya menjatuhkan dia banget. Itu bahaya banget. Parah nih bapakmu. Memang nggak bener bapakmu. Iya. Kalimat-kalimat itu nggak boleh. Iya, itu tuh, aduh. Jadi kalau mau ini ya, mau flashback lagi gitu ya. Kenapa perempuan juga kayak gitu? Karena kan dia penat juga sebetulnya. Iya. Ingin ngeluarin aja. Iya. Nah, asal keluar aja ya. Iya. Makanya disebut perempuan perlu bicara. Karena masalah berputar-putar sampai dia sudah kemukakan baik verbal maupun tulisan. Gitu. Ya. Mungkin jadi, pelarian dengan menulis juga menolong ya, harusnya. Tetapi nggak semuanya punya bakat menulis ya, nggak semuanya punya potensi senang nulis kan. Nah, bahayanya sekarang menulis di status. Iya tuh. Iya kan, di media sosial. Di status, itu nggak boleh ya, Bu ya. Kan, ada orang persoalan di rumah diungkapkan di luar gitu ya. Kan huruf-huruf itu ada energinya ya. Iya kan? Jadi kalau di surat Al-Ahzab tuh ayat 23 kan, jadi kata Allah, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di benak, di mulut maupun di tulisan. Iya. Sehingga kalau kita ngeluh di tulisan, maka akan terjadi itu. Gitu. Dan orang tahu gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan lebih enak, Mas. Iya, buku diary. Gembok pula. Iya kan? Sekarang. Ya. Sebetulnya itu metode untuk kita manajemen emosi untuk melepaskan lewat tulisan. Padahal langsung aja disampaikan kan ya? Langsung disampaikan, kadang kan laki-laki rejection juga. Iya. Makanya tulis dulu, dari situlah diambil intinya apa, untuk cuma 15 menit ngomong minta waktu itu, gitu. Harusnya gitu. Saya untung masih suka itu. Kalau mau ngata-ngatain suami di buku diary, ya Allah, nah dari situ baru kita lihat, oh cuman mau minta ini kan keinginan kita cuman wanting to control, wanting for approval, mau wanting for secure kan, itu doang basic dari emosi kita kan. Apa wanting to control? Karena kita selalu mau in control orang. Makanya muncul marah. Ya. Kalau terganggu kontrolnya ya. Kita selalu mau kontrol. Kita mau selalu harusnya ayah gini dong, harusnya kamu gini dong, kan wanting to control itu. Ya, terus for approval. Kita karena selalu ingin diterima sebagai istri, gitu. Atau misalnya suami datang ke rumah kakaknya, kan laki-laki terhadap kakak perempuannya dia harus melayani kan, maksudnya ya. Ngobrolnya lebih banyak. Kita lihat dia kok ngobrolnya lebih banyak sama kakak ipar, saya enggak. Nah, itu wanting for approval kita yang sedang goyah gitu. Ya mbok ya, aku juga diajak ngomong dong. Nah, muncul marahnya karena wanting for approval. Secure itu tadi mulai dari yang uangnya kah, jaga keamanannya kah, seperti itu. Itu juga harus dipenuhi. Iya, gitu kan. Sehingga itu tadi jadi kayak benang kusut ya, Mas. Benang kusut, kita nggak ngerti otaknya, kemudian nggak ngerti juga tatanan bahwa nafkahnya suami itu kalau di Anissa itu kan separuh aja untuk istri. Separuh terserah suami, mau investasi, mau kasih ibunya, mau kasih saudara-saudaranya gitu. Nah kita kan mungkin di Indonesia aja barangkali, nggak tahu ya di luar negeri. Uangmu, uangku. Kalau itu oke. Kalau itu oke. Nah itu ada fatwanya tuh. Tapi itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri, itu nggak oke. Nggak oke ya, Bu ya. Nggak oke tuh. Separuh aja. Biar dia punya keleluasan
untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu. Keren. Termasuk menjaga keamanan hierarki, mulai ibu, Banyak sekali ayah, suami kakak. menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu Iya. sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain, Bu, tiap hari berapa gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana. Yang darurat yang harus dia mengeluarkan dana untuk ini mana gitu. Itu kan lama-lama dan ada satu tapi saya lupa ya di mana hipotalamus bisa mengkerut, Mas Helmi. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Sehingga dia punya kemampuan mencari nafkah berkurang. Ya. Dan ada yang ekstrim. Maaf, bisa jadi gay. Sampai segitunya? Iya. Karena dia mengecil. Itu ya, Bu, pengaruhnya. Iya. Sehingga dia merasa... Saya pikir cuma kehilangan motivasi untuk mencari uang lebih ya. Akhirnya orientasi seksual, kan itu kan tadi pusat syahwat birahi kan. Termasuk juga kan, Mas. Kan dia mengkerut. Udah ketakutan sama istrinya, sama perempuan. Merasa dikontrol, merasa dibatasin gitu ya. Udah ketakutan, udah nggak orientasi seksualnya nggak tertarik sama perempuan. Oke. Makanya dia, karena itu tadi itu pusat syahwat birahinya pun ya mengkerut kan jadinya. Mengkerut. Ini bahaya. Apalagi Bu, yang tadi ada satu lagi yang belum? Ya, jadi fungsinya. satu pusat menjaga keamanan, pusat makan minum, pusat tidur, pusat syahwat birahi, 4. Itu yang saya suruh hafal, ibu-ibu tuh suruh hafalin. Hafalin ya. Ibu nulis buku dong. Baru bikin dikit-dikit, Mas. Baru ada 2 sih, tapi yang ketiga nih tentang manajemen emosi gitu. Penting banget. Ya, karena kita tahu bahwa kehidupan kesuksesan negara itu dimulai dari kesuksesan di keluarga ya. Iya, betul. Iya. Betul banget. Kan selalu kita ngomong di balik pria sukses ada perempuan yang mendukung, ya kan Bu? Karena begitulah, ya kan? Yang orang nggak banyak tahu tuh di balik wanita sukses banyak suami yang stres, itu nggak banyak tahu. Di balik wanita sukses karena izin suaminya. Harus gitu tuh, bukan suami yang stres. Ini juga lucu nih. Kamu minta izin apa ngasih tahu? Ya. Ini minta izin atau pemberitahuan sih, itu persis tuh Bu. Saya waktu itu tersadar, oh iya ya, salah, beda ya. Minta izin dan memberitahu. Ayah, aku mau ke Bandung. Hari ini juga berangkat. Itu bukan izin. Itu memberi tahu. Maklumat. Kalau izin tuh harus jauh hari. Terus ada pertanyaan, bolehkah? Gitu. Itu juga harus disosialisasikan tuh. Iya. Karena laki-laki tersinggungnya gara-gara itu. Small thing ya. Iya, cuman karena malas juga berantem. Dan stok kata-katanya udah habis, yain aja lah. Nah, tapi kan terserah lu dah. Jadi kalau suami udah ngomong terserah lu dah, itu bahaya banget. Terserah lu dah, terus di istri pokoknya, itu juga bahaya Bu ya. Iya, pokoknya. Kalau pokok itu nggak bisa dibantah tuh Bu, ya terserah lu lah. Iya, terserah. Tuh sepasang tuh perempuan, pokoknya saya harus pergi, pokoknya harus ada. Suami akan bilang, laki-laki bilang terserah lu lah. Terserah lu. Udah pintu dari kehancuran sebetulnya ya, karena selebihnya akhirnya ego masing-masing gitu kan. Yang main ya. Ego. Nah, pada saat mulai ego masing-masing bertahan pada otaknya sebetulnya. Ya, perempuan tetap menganggap ini yang benar otak saya gitu. Yang laki-laki juga begitu. Padahal kan maksudnya untuk saling supportnya, saling mengerti gitu kan. Nah, kata saling kan memang beda ya. Belum lagi nanti dia orang apa, kita orang apa. Suami saya kan orang Jawa Tulen. Bapaknya Klaten. Ibunya Jogja. Nah, aku Bugis Palembang pula. Allah. Bugis tahu sendiri, Bugis. Suara segini ini udah lembut nih. Udah dilembut-lembutin ya. Udah dilembut-lembutin. Gitu ya. Ya, itu lagi ya. Sama watak lagi, Mas. Kan suami istri kan bersilang watak. Bersilang ya. Bersilang banget. Ya kan? Nah, tapi disitulah keindahannya Bu ya. Itu. Kalau bisa ketemu di tengah ya. Tapi nanti kalau udah ngerti, kita ketawa sendiri. Iya. Saya udah ngalamin itu juga. Kenapa dulu kita begitu ya? Ketawa. Suami saya suka gangguin saya kalau saya ketawa lihat dia. Terus dia bilang apa? Kamu inget modul kamu ya? Saya bilang iya, halaman 16. Muka lo rata. Dan itu indah ya Bu ya? Iya. Memang jembatannya ilmu sih. Belajar. Dan komunikasi penting ya. Betul. Memahamin agama juga penting ya Bu ya. Itu nomor 1 ya. Belajar itu kan dalam rangka taklim tadi kan ya. Iya. Dan harus ulang-ulang Mas. Ulang-ulang. Saya nih kalau lihat YouTube
Jadi sering kan saya lihat YouTube saya sendiri. Terus anak saya yang bungsu nyeletuk. Pasti lagi kesel sama ayah ya. Dia lihat YouTube-nya sendiri. Iya, review merepetisi. Nanti saya ketawa sendiri, ingat lagi. Karena kalau kita emosi kan terblokir. Apa YouTube Ibu? Aisyah Dahlan. Aisyah Dahlan, ayo tonton nih. Ya kan? Saya tuh justru yang cuplikan-cuplikan yang punya Ibu. TikTok ya. TikTok itu yang lucu-lucu. Itu orang-orang yang bikin tuh. Iya ya, TikTok kita ada yang konten kita dibuat sampai 400 kali, 500 kali. Kadang-kadang suaranya doang diambil ya. Gambarnya macam-macam. Dulu gue marah, Bu. Enggak lah, biarin aja. Ya, biarin aja. Bagian justru bagian dari mensosialisasikan. Mensosialisasikan. Ya, asal potong yang bener aja, Mas. Saya pernah dipotong cuma masalah poligami aja. Jadi bapak-bapak langsung, wah ini kita dengerin Dr. Aisyah. Dia kan nambah follower. Setuju poligami. Itu gara-gara kan itu tadi hipotalamus itu kan pusat syahwat birahi. Jadi saya pernah bilang sama suami, ya kalau aku meninggal duluan, kawinlah lagi gitu. Saya panggil anak-anak loh, Mas. Kan namanya 5 tuh, 4 laki 1 perempuan, namanya Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Ragil kan? Ya. Kalau ibu meninggal duluan, nikahin ayahmu. Gitu. Terus kata suami saya, yang benar? Iya benar. Emang kenapa, Bu? Ada hal yang kamu nggak bisa lakukan. Iya. Karena pusat syahwat birahi ya. Iya. Pokoknya nikah aja, Mas. Nanti pas ijab kabul, gue dateng. Malah nggak berani dia. Kacau ini katanya. Kamu mau duduk di mana? Kan arwah boleh datang ya. Iya kan? Kamu duduk mana? Ya di sampingmu lah. Saya tetap ngizinin, tapi ada penyakit perempuan kepo. Ya. Siapa pengganti saya? Cantikan mana? Masa arwah kepo sih? Bener. Terus saya bilang sama suami, nanti kalau kamu malam pertama datang juga. Ya, saya berdiri di pintu. Bener nggak nih? Kalau ada figura jatuh, itu saya. Terus kata suami, kamu ngizinin apa takut-takut? Bukan, ini fakta saya bilang. Gara-gara saya baca buku, ada bab alam barzah kan, arwah kan bisa datang ke rumah. Apalagi minta izin sama Allah, ya Allah suamiku mau ijab kabul hari ini, saya datang dong. Sama malam pertama. Ini ngecek gayanya sama nggak nih? Iya, memang program otak kita tuh kepo memang. Kepo. Kan kalau kita cerita belajar sirah Rasulullah, istri-istri Rasulullah setelah Khadijah tuh kepo. Apalagi Aisyah tuh. Iya, waktu Rasulullah nikah sama Safiyah itu salah satu dari turunan Yahudi kan. Iya. Rasulullah nggak langsung bawa pulang ke rumahnya, taruh di rumah sahabatnya. Jadi orang-orang di Madinah pada ngeliat. Si Aisyah langsung datang lihat. Nabi kaget. Kenapa Aisyah yang ada? Nabi udah tahu pasti dia cemburu nih, pasti dia cemburu, bener. Pas keluar dari ruangan, dibecandain sama Rasulullah kan, hai wanita rambut pirang kan gitu ya. Gimana? Cantikan dia? Kita pergi. Memang begitu, kita ada program kepo dan cemburu kan, cemburu. Iya, jadi ya udah itu fitrah aja yang penting. Yang penting udah dikasih tahu. Dan laki-laki juga seneng kok lihat istrinya cemburu daripada nggak dicemburuin. Daripada dicuekin. Daripada dicuekin. Iyalah. Kan dia juga langsung, wis aku dicemburuin. Ada sih kayak gitunya. Oke Bu, panjang banget nih, mestinya jadi 2 episode. Gak habis-habis sih tentang pria wanita itu. Iya, seru banget. Dan itu penting ya, pelajaran. Karena dari rumah tangga yang baik akan menghasilkan keturunan juga yang baik. Iya, kan? betul. Ekonomi yang baik untuk masyarakat sekitar. Betul. Saya juga baca ya, sempat kalau kita membahagiakan istri gitu ya juga, wah itu luar biasa ya. Kan ini nyatu energinya. Energinya nyatu. Ya. Itu kita belum belajar lagi jadi, yang energinya bioplasmiknya apa segala macam. Jangan ngaku orang hebat lah kalau istri di rumah menderita ya Bu ya. Iya. Karena ada tameng nanti. Kan suami istri ini ada sinyal ya. Jadi kalau istrinya tidak terpenuhi, dia ada dinding memisah gitu. Rugi pokoknya untuk narik rezeki. Ibu tahu istri saya punya semboyan moto apa? Setelah saya minta resign, dia bilang marriage is like a workshop, husband working, wife shopping. Ya kan, memang otak tanggung jawab kan ya. Iya, dinikmati kan. Dia bilang siapa suruh juru gue ini. Makanya ada tips juga Mas. Seminggu sekali paling enggak jalan sama suami di siang hari.
Siangan supaya dengar 7.000 katanya tadi. Oh gitu. Iya, kalau enggak kan kita cuma sisa doang di rumah. Dapat sisa terus ya. Iya kan? Jadi paling enggak atau datang aja ke kantor lihat ya. Saya suka tuh sekali-sekali muncul di kantornya suami, bukan mau ngapa-ngapain, cuman pengen itu denger dia kepo tuh ngomong. tapi. Oh, kombinasi. Sekretarisnya ganti gak ya? Di mana ya dia gitu. Atau saya kadang-kadang misalnya dia ada ngasih sambutan gitu. Iya. Ya, saya datang cuman mau dengar 7.000 katanya itu. Cuma 7.000 katanya itu. Karena di rumah cuman sisa-sisa. Sisa. Nehi ya, kok dapat sisa terus? Sisa-sisa. Ya habis gimana? Tunggu ganjil genap. Ya. Kalau mobilnya ganjil harinya genap kan di atas jam 9 sampai di Sering rumah lah jam berjalan sama istri ya, Bu. Saya Iya. banyak sekali sih traveling, Iya. nonton Betul, sama-sama, Mas Helmi itu bagus makan banget. sama-sama. Bener. Iya, menjaga itu balance. Ya, Saya udah 60, Bu, mau ngapain lagi? Betul. Nikmatin hidup, enjoy life. Bener. Ya, harusnya mungkin juga dari muda pun begitu ya, harus jalan. Jadi saya work hard, play hard lah ya, kerja keras tapi waktunya main-main, dan itu yang saya niatkan. Sama anak, sama cucu sekarang asik, Bu. Iya. Enak banget. Iya. Nah, itu modal besar, Mas. Saya tuh masih suka saya tuh kan suka diam tuh. Anak saya main, cucu main, wah di rumah saya diam. Kadang-kadang buka handphone, istri saya marah tuh dia. Gak tahu karena kita memang pada menikmatin. Ini cucunya datang dia malah main handphone. Iya, itu kayaknya keluhan semua istri deh. Iya. Ya, tapi sekali lagi, padahal tuh suami duduk, Kita merhatiin. iya merhatiin, Ketawa gitu. Iya. ikut ketawa sekali-sekali itu kan, karena memang tidak selentur perempuan. Iya. Semoga istriku mendengar dan istri-istri yang lain. Amin. Bahwa harus dimengerti. Pokoknya kita tanggung jawab, Bu. Iya kan? Iya, malah yang penting gitu tadi yang saya bilang. Nanti omanya bilang, panggilnya apa sih Mas Helmi? Kangkung, opa kan? Opa, oma. Ya, Mbak Febri oma gitu kan. Opa, ini lihat nih. Suami-suami dia, oh iya, itu udah seneng sebetulnya. Udah seneng banget kita. Iya. Nah, harapan kita si oma, opanya turun main. Ngobrol gitu nggak bisa. Kamu harus ngobrol lah sama anak-anakmu gitu. Komplainnya. Ya Sedikit Allah, udah aja, banyak Bapak. kita ngomong hampir tiap hari gitu. Bapak-bapak ya karena 7.000 kata merasa ngomongnya cuma berapa nggak tahu udah banyak. Pakai bluetooth sih. Pakai bluetooth. Terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan, keren banget. Semoga ini memberikan manfaat ya. Ayo Amin, tonton, insyaallah. ajak suami, ajak istri tonton. Saya akan lead. Ya, suami istri tonton ini. Asik, Kalau mau betul. bahagia. Ya. Masya Allah. Termasuk istri saya tonton. Mbak Febri, maaf ya. Ibu ustazahnya kalau dia lagi itu juga dia nonton kontennya sendiri loh. Kalau lagi lupa. Makanya anak saya nandain, lagi kesel ya. Iya. Emang enak diledekin anak sendiri. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih Mas Helmi. Sukses terus, tetap Sama Mas Helmi bermanfaat. juga, insya Allah. Senang banget saya ya. Hari ini kita diskusi sesuatu yang agak berbeda. Ya, saya udah lama baca buku. Saya punya 4 buku, 5 buku kali ya. Ya, Alan dan Barkis, Barkis. ya. Itu keren. Sepasang suami istri, padahal nasihatin orang pernikahan, tapi mereka sendiri bercerai akhirnya. That's life. Ya. Iya. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.